Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arindra Yanuardi. Nomor induk mahasiswa saya 19 10 11 52 115. Saya dari kelas A1 angkatan tahun 2019. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang bencana, di mana materi ini dipelajari pada kelas 2 SMA. Sebelum kita bahas lebih lanjut, tentu kita pasti akan bertanya-tanya, apa sih bencana? Bencana ini apa? Tentu kita akan bingung. Nah, jadi bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non-alam, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa seperti manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dari definisi tadi menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non-alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan lain sebagainya. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bencana alam. Jadi bencana alam dapat terjadi secara tiba-tiba atau melalui proses yang berlangsung secara perlahan. Nah, beberapa jenis bencana seperti gempa bumi hampir tidak mungkin diperkirakan secara akurat kapan dan di mana akan terjadi dan besaran kekuatannya. Namun untuk beberapa bencana lain seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, letusan gunung api, tsunami, dan anomali cuaca masih dapat diramalkan sebelumnya. Berikut adalah beberapa bencana alam. Antara lain, yang pertama gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan pergeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Ada beberapa gejala alam yang perlu diperhatikan dan dianggap sebagai tanda-tanda akan adanya gempa bumi. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi 3. Yang A, gempa bumi vulkanik. Gempa bumi ini terjadi akibat adanya aktivitas magma yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus. Nah, kemudian yang B, gempa bumi tektonik. Gempa bumi ini disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Gempa bumi ini banyak menimbulkan kerusakan atau bencana alam di bumi. Getaran gempa bumi ini yang kuat mampu menjalar ke seluruh bagian bumi. Kemudian yang C, gempa bumi tumbukan. Gempa bumi ini diakibatkan oleh tumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi. Jenis gempa bumi ini jarang terjadi. Gejala yang dapat kita rasakan sebelum terjadinya gempa bumi antara lain sebagai berikut. A. Awan aneh. Adanya awan yang berbentuk aneh seperti pohon atau batang, bentuknya berdiri. Itu adalah awan gempa yang biasanya muncul sebelum gempa bumi terjadi. Yang B. Tingkah laku hewan. Perhatikan perilaku hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Apakah hewan-hewan tersebut bertingkah laku aneh atau tidak? Insting hewan biasanya lebih tajam dan hewan bisa merasakan gelombang elektromagnetis. Kemudian yang C, air tanah surut. Perhatikan apakah air tanah tiba-tiba menjadi surut atau tidak seperti biasanya. Nah, kemudian yang kedua yaitu bencana banjir.
Banjir adalah kondisi di mana suatu daerah dalam keadaan tergenang oleh air dalam jumlah yang begitu besar. Banjir pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu A. Hutan gundul, sehingga air yang turun langsung menuju permukaan bumi dan tidak ada yang menyerapnya. B. Selokan atau saluran air yang tersumbat karena pembuangan sampah yang sembarangan. Kemudian yang C, daerah resapan air di daerah permukiman yang kurang. D, pendangkalan sungai. Yang E, pembuangan sampah yang sembarangan, baik ke sungai maupun got. Yang F, pembuatan saluran air yang tidak memenuhi syarat. G, air laut atau danau yang meluap dan menggenangi daratan. Kemudian yang H, pembuatan tanggul yang tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, berdasarkan penyebabnya, banjir dapat dikategorikan dalam 4 kategori, yaitu yang A, banjir yang disebabkan oleh hujan lebat yang melebihi kapasitas penyaluran sistem pengaliran air yang terdiri dari sistem sungai, alamiah, dan sistem drainase buatan manusia. Kemudian yang B, banjir yang disebabkan meningkatnya muka air di sungai sebagai akibat pasang surut maupun meningginya gelombang laut akibat badai. Kemudian yang C, banjir yang disebabkan oleh kegagalan bangunan air buatan manusia seperti bendungan, tanggul, dan bangunan pengendalian banjir. Kemudian D, banjir akibat kegagalan bendungan alam atau penyumbatan aliran sungai akibat runtuhnya atau longsornya tebing sungai. Selanjutnya yang ketiga ada tanah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan pada tanah atau batuan penyusun lereng. Nah, faktor penyebab terjadinya gerakan pada lereng juga tergantung pada kondisi batuan dan tanah penyusun lereng, struktur geologi, curah hujan, vegetasi, penutup, dan penggunaan lahan pada lereng tersebut. Ciri-ciri tanah longsor yaitu sebagai berikut. Yang A, munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing. Biasanya terjadi setelah hujan. Kemudian yang B, munculnya mata air baru secara tiba-tiba. Yang C, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Kemudian yang D, jika musim hujan, biasanya air tergenang. Menjelang bencana itu, airnya langsung hilang. Kemudian yang keempat ada kekeringan. Kekeringan adalah hubungan antara ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Selanjutnya yang kelima, letusan gunung api. Letusan gunung berapi merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Hampir semua kegiatan gunung api berkaitan dengan zona kegempaan aktif sebab berhubungan dengan batas lempeng. Pada batas lempeng inilah terjadi perubahan tekanan suhu yang sangat tinggi sehingga mampu melelehkan material sekitarnya yang merupakan cairan pijar magma. Magma akan menginstruksi batuan atau tanah di sekitarnya melalui rekahan-rekahan mendekati permukaan bumi. Gunung berapi yang akan meletus dapat diketahui melalui beberapa tanda, antara lain yang A, suhu di sekitar gunung menaik. Yang B, mata air menjadi kering. Yang C, sering mengeluarkan suara gemuruh, kadang disertai getaran atau gempa. D, tumbuhan di sekitar gunung layu. Yang E, yang terakhir, binatang di sekitar gunung bermigrasi.